kalau itu saya nggak pernah tahu, Bu. Saya nggak pernah ngeliat, apalagi ngambil. Eh, Gini Mariati, perhiasan itu hilang saat kamu pulang kampung. Terus, Ibu nuduh saya? Bu, ingat Bu, di rumah ini bukan cuma ada saya, tapi ada Bi Abo, ada Kang Suman, dan ada Ibu sendiri. Apa maksudnya dengan saya sendiri? Ya bisa aja. Ibu yang ngambil, ibu yang jual, terus ibu yang cari kambing hitam deh. Sebenarnya Mas Andi yang mau tanya sama kamu, tapi kayaknya nggak sempat. Jadi kamu nggak apa-apa kalau aku yang tanya, nggak tersinggung. Enggak Bu, katakan saja. Begini Mariati, beberapa waktu yang lalu saya kehilangan perhiasan. Ada gelang, ada kalung. Apa kamu pernah lihat? Oh, kalau itu saya nggak pernah tahu Bu. Saya nggak pernah ngeliat, apalagi ngambil. Gini Mariati, perhiasan itu hilang saat kamu pulang kampung. Terus, Ibu nuduh saya? Bu, ingat Bu, di rumah ini bukan cuma ada saya, tapi ada Bi Abo, ada Kang Suman, dan ada Ibu sendiri. Apa maksudnya dengan saya sendiri? Ya bisa aja. Ibu yang ngambil, ibu yang jual, terus ibu yang cari kambing hitam deh. Mariati, jangan kurang ajar kamu. Kamu nggak sadar kamu bicara dengan siapa? Sadar kok. Tapi kamu juga harus tahu, Bi, zaman sekarang itu banyak banget tipu muslihat. Ya, banyak yang mementingkan kepentingan diri sendiri terus mengorbankan orang lain deh. Mariati, cepat kamu minta maaf dengan Nyonya. Kenapa harus saya minta maaf? Yang ada, orang yang menuduh aku mencuri itu yang minta maaf. Mariati, Sudah. Ya sudah, saya minta maaf kalau saya salah dan menuduh kamu. Tapi demi Allah, saya tidak menuduh kamu. Saya cuma tanya. Kalau kamu nggak tahu dan nggak lihat, ya sudah. Jangan-jangan kamu ya malingnya ya? Kamu yang ambil semua perhiasan kan waktu saya pulang kampung? Astagfirullahaladzim, Mariati kamu keterlaluan banget sih. Kenapa? Hah? Berani kamu sama saya? Mas, Mariati sudah kelewatan dan kurang ajar. Ada apa lagi sih ini? Tadi siang, Mas, aku tanya soal perhiasan itu. Dia malah marah bersikap kasar pada aku dan Bi Abo. Kan aku udah bilang sama kamu, kita nggak perlu lagi mencurigai Mariati. Dia itu baik, mah. Bukan dia yang ngambil perhiasan kamu. Mas! Kurang ajar. Perempuan buncit itu harus ditutup mulutnya. Karena kalau tidak, akan sulit untuk mengatasi Andi. Kalau hanya pakai susu, Andi hanya takluk saat berhadapan denganku. Tapi di depan istrinya, dia masih bisa dipengaruhi. Sekarang aku harus memiliki Andi. Merampasnya dari perempuan bodoh itu. Kita ke kamar Mariati yuk. Ngapain? Aku penasaran dengan Vera di sini di kamar yuk. Ngapain sih? Nggak jelas, nggak tahu. Gimana kalau kita bilang sama Nyonya? Yuk. Yuk, kita lapor yuk. Mariati nggak ada. Nyonya kan yang punya rumah. Jadi kalau Nyonya mau masuk kamar pembantu tanpa izin, kayaknya nggak apa-apa ya, Kang ya? Di sini Nyonya yang kuasa.
mah air teh. Tapi kenapa malam Jumat aja cuma kamu pakai air tehnya? Heh, ngapain kalian masuk-masuk ke kamarku? Gak apa-apa. Saya cuma mau lihat kamar kamu. Mariati, lihat. Kedua pembantu itu akan menggagalkan rencana kamu. Sepertinya kamu sekarang harus menyingkirkan kedua pembantu bodoh itu. Kalau tidak, rencana kamu akan buyar semuanya. Sekarang cepat kamu temui Kijapu dan minta Kijapu membereskan semua permasalahan kamu. Jangan, Mariati. Kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Kamu harus tahu bahwa hawa nafsumu yang seperti itu akan membawa kesengsaraan. Dan kamu ingat pada Bu Evi. Ibu Evi telah baik padamu. Dia telah memberikan kerjaan padamu. Alah, jangan dengarkan Mariati. Memang kamu selamanya mau jadi pembantu kah? Pokoknya sekarang kamu harus temui Kijapu secepatnya. Kamu mau kaya kan? Singkirkan kedua pembantu bodoh itu. Sudah dapat apa yang kalian cari? Kalau memang sudah, sekarang silahkan tinggalkan kamarku. Kalian berdua, ingat ya, kalian akan menyesal karena telah masuk ke kamar saya. Dan jangan kamu lupakan permasalahan ini. Saya akan balas ke kalian. Luar biasa semangatmu, Mariati. Berapa jam perjalananmu dari Jakarta? Saya kesini naik kereta, Ki. Jadi cuma menghabiskan waktu 3 jam. Lalu apa keperluanmu? Begini, Ki. Susuk yang waktu Kijapu pasang pada saya itu cuma bisa mempengaruhi pada jiwanya Mas Andi di saat dia ada di samping saya. Yang saya mau dia bisa menjadi milik saya. Dan semuanya bisa saya miliki dan bisa saya kuasai. Jadi tolong Kijapu berikan saya pelet yang ampuh, Ki. Soal pelet memelet itu soal gampang. Tapi peletku itu sangat berat tantangannya. Karena setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus menyiapkan kelapa hijau. Dan di dalam air kelapa itu diberi minyak misik dan kembang kantil kuncup. Kalau cuma itu, saya sanggup menjalaninya, Ki. Yang penting Mas Andi bisa menjadi milik seseorang. Dan saya bisa menguasai semua hartanya. Baik, sekarang dengarkan cara penggunaannya. Pertama, ambil minyak dengan jari manis tangan kiri, lalu oleskan ke tangan kanan. Dan setelah itu, kamu oleskan pada lelaki yang kamu inginkan. Setelah ada kontak, lakukan yang kedua, ambil dengan jari yang sama. Dan celupkan ke dalam minumannya. Baik, Ki. Baik. Kalau gitu, ini untuk Kijapu. Lalu mana minyaknya, Ki? Ini minyaknya. Semoga berhasil, Kol.